berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Nah, jika kita sambungkan maka akan menjadilah pengertian teori tentang nilai-nilai. Nah, dengan begitu kita dapat mengartikan aksiologi itu sebagai mengacu pada untuk apa. Maksudnya untuk apa? Untuk apa sih teori itu diciptakan? Kita akan membahas kemanfaatan dari teori tersebut. Bisa bermanfaat untuk siapa saja, begitu maksudnya. Nah, analoginya begini. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu untuk apa penelitian yang kita jalani dan bagaimana cara kita untuk melakukan penelitian tersebut tentang ilmu. Dan yang terakhir itu bagaimana kita untuk mengetahui untuk apa atau untuk siapa saja kemanfaatan dari ilmu tersebut. Nah, begitu yang saya ketahui. Dan analoginya seperti misalnya kita memasak telur ya, begitulah. Maka kita memasak telur itu ontologi, sebuah kenyataan. Berarti sudah ketemu apa konteks apanya gitu. Dan yang kedua yaitu epistemologi. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan sebuah cara untuk menghasilkan tujuan kita. Nah, dari situ cara apa saja yang akan kita lakukan ketika kita ingin masak telur tersebut. Nah, yang terakhir aksiologinya yaitu untuk apa. Nah, kita harus punya tujuan untuk apa kita masak itu, maka dari itulah aksiologi itu ditemukan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Aisyah, kelompok dari 5 akan mempresentasikan kembali tentang paradigma sains. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari kata Yunani para yang berarti dalam, di samping atau di samping, dan diegma berarti keteladanan, ideal, model, atau arsip. Sedangkan dalam hal terminologi diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan sekitarnya. Kata paradigma bukan suatu kata yang baru, meski jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi jauh sebelum kita lahir kata tersebut sudah sering didengar dan digunakan oleh orang lain, terutama para ilmuwan dalam mengembangkan ilmunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Wulandari akan menjelaskan tentang peran dan kegunaan sains. Di era globalisasi saat ini, peran ilmu pengetahuan tidak pernah lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa muslim berpikir bahwa sains tidak ada hubungannya dengan Islam atau dalam arti lain Islam. Jika pendapat umat Islam tentang hal ini masih ada, maka Islam berada dalam zona bahaya karena Islam sebenarnya membutuhkan ilmu. Konflik yang terjadi bukan antara agama dan sains, tapi juga antara agama dan ideologi yang dihasilkan oleh pemikiran modern yang erat kaitannya dengan kemajuan yang dicapai dalam sains dan teknologi modern. Sedangkan untuk kebutuhan masa kini, keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, apalagi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu dan memudahkan manusia dalam memahami kekuasaan Allah SWT dan menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatur Rahmah dari kelompok 5 akan mempresentasikan kembali tentang etika dan estetika sains. 1. Etika. Menurut George R. Knight,
adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai dan perilaku moral. Pembahasan etika mencoba memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan oleh manusia yang akan membawa kebaikan bagi seluruh anggota masyarakat. Sedangkan pilar utama etika adalah sikap pembenaran atas tindakan yang mereka lakukan. Kata etika juga erat kaitannya dengan tata krama. Istilah ini mempunyai pengertian tentang nilai-nilai dalam masyarakat yang disepakati bersama untuk membentuk perilaku serta tutur kata yang baik. 2. Estetika. Estetika muncul pada pertengahan abad ke-18 melalui seorang Jerman bernama Alexander Baumgarten. Filsuf memasukkan nilai estetis sebagai ranah pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan tentang rasa yang tidak sama dengan pengetahuan logika, sebelum akhirnya ia sampai pada penggunaan istilah dalam hal pendapat tentang rasa keindahan yang dialaminya, terutama keindahan seni. Estetika adalah cara atau sarana yang ditempuh manajemen pendidikan untuk menumbuh rasa indah yang dimiliki seorang anak, yaitu melalui karya seni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.